Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kami beranggotakan 7 orang. Dari Yan Gesya 005, Hardi Syafiq 006, Hoki Arana 018, Luki Ramdhani 031, Hasriya 034, Matius Gonjong 035, Basyarudin Hari 043. Oke, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai isu penegakan hukum yang dihubungkan dengan hak dan kewajiban. Nah, di sini kami mengambil contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya itu penegakan hukum untuk terdakwa kasus korupsi, yaitu dengan hukuman mati. Nah, untuk ada nggak apa tuh pendapat dari teman-teman sekalian? Izin menjawab, Mas. Ya, silakan. Saya tidak setuju jika koruptor dihukum mati. Karena sampai saat ini belum ada koruptor yang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor. Namun ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam jika korupsi bencana alam dimungkinkan. Itu, Mas. Saya izin berpendapat, Mas Hari. Ya, silakan Mas Uki. Bukankah hukuman mati untuk para koruptor lebih pantas ketimbang kita memiskinkan aset para koruptor atau bahkan dipenjara seumur hidup? Kan tahu sendiri kalau negara kita itu para koruptor itu berkeliaran bebas, gitu. Jadi nggak bisa menjamin pemerintah lainnya pada kapok, bahkan bisa jadi terbasa. Kalau dihukum mati kan mungkin yang lainnya juga pada takut apa gimana. Sekian dari saya. Oke, saya ingin menanggapi dari pernyataan dari Mas Luki. Kan saya sih sebenarnya setuju ya dengan hukuman mati itu ya. Namun kan karena kasus korupsi ini kan sangat serius ya, mengakibatkan rakyat sengsara. Nah, namun kan setiap masyarakat itu kan pasti memiliki hak ya. Hak. Nah, hak sebagai maksudnya masyarakat lalu si terdakwa korupsi itu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ada selain hukuman maksimal gitu loh, selain dari hukuman mati, yaitu dengan penjara seumur hidup dan dengan memiskinkan si terdakwa korupsi itu dari hasil mengambil merampas gitu loh, merampas hasil aset dari kasus korupsi itu. Maksudku gitu. Kan kalau misalkan di Indonesia ini kan kita melihat ada hak asasi manusia juga karena setiap warga pasti memiliki hak asasi manusia gitu loh. Terima kasih. Ya, ada yang mau berpendapat juga? Silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Hari. Pemenjaraan seumur hidup dan perampasan aset dianggap lebih efektif. Di sisi lain kita juga bisa memanfaatkan koruptor untuk mencari pelaku pihak lain yang turut menikmati uang haram itu, Mas. Ya, silakan ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Saya Mas, izin menambahkan Mas. Ya, silakan. Menurut saya pribadi, Indonesia itu telah memiliki aturan hukum dan penegakan hukum yang cukup memadai. Namun, permasalahannya itu terletak pada komitmen dalam penegakan hukum. Dan saya itu sangat tidak setuju kalau koruptor dihukum mati. Karena harus mempertimbangkan berapa nominalnya juga. Gitu. Oke, siap Mas Rian. Oke, ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan? Silakan. Saya Mas mau menambahkan. Ya, silakan. Mungkin bicara tentang dampaknya dulu. Dampak korupsi itu kan atau tindakan korupsi itu kan merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jadi korupsi itu kan dampaknya sangat banyak. Jadi tentang hukuman mati itu kemungkinan kurang bagus, soalnya itu bisa melanggar hak asasi manusia atau HAM. Dan menurutku lebih tepatnya ya hukuman seumur hidup. Kecuali kalau nilai yang dikorupsi itu sudah
melampaui batas wajarnya atau melebihi batasnya, itu baru bisa dihukum mati. Mungkin itu pendapat saya, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit ya. Dari semua pendapat kalian, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tentang pelaku korupsi dihukum mati dan tidak. Di sini saya setuju. Di sini saya setuju tentang pendapatnya Hari, tidak dihukum mati, tapi harta mereka harus diambil semua supaya mereka jerak. Apakah dengan itu mereka jerak? Oke. Apakah dengan hukuman itu mereka jerak dalam pelaku korupsi? Sedangkan hukum di Indonesia itu sekarang ini lemah. Ya, sebenarnya gimana ya? Kalau saya mau menanggapi ya, mau menanggapi lah, bahwa kasus, maksudnya penegakan hukum di Indonesia ini kan masih tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Nah, ini maksud saya tuh pendapat saya yang tadi itu merupakan terobosan terbaru gitu loh. Daripada kita melakukan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi, mendingan kita melakukan hukuman seumur hidup dan memiskinkan gitu loh si terdakwa kasus korupsi itu merupakan terobosan terbaru menurut saya. Pastinya untuk kedepannya, kalau menurut saya pasti bisa seperti itu kalau Indonesia mau berani. Kayak ada yang mau memberikan pendapat? Ini bertanya, apa sih motif mereka melakukan korupsi? Sedangkan kan mereka ini sudah, misal pemerintah, salah satu anggota DPR, nah gaji mereka kan udah lebih besar dari gaji masyarakat ke bawah. Nah, itu motif mereka melakukan korupsi itu apa? Izin menjawab, Mbak. Mungkin mereka ingin mendapatkan lebih dengan cara yang mudah. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Mas Hoki, Mas Harli, Mateus, Riyad. Saya, Mas. Oke, siap, silakan. Saya ingin menambahkan solusi. Yang pertama yaitu harus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Yang kedua, menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Mungkin itu bisa jadi solusinya. Menurut teman-teman gimana? Menurut saya itu saya setuju sama Rian, karena penegakan hukum di Indonesia ini yang dari itu kurang tegas seperti itu. Karena banyak oknum-oknum korupsi yang masih ada sampai sekarang, atau kasusnya masih ada di setiap tahunnya seperti itu. Dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia harus sama-sama untuk berkewajiban untuk memberantas korupsi dari hal yang lebih kecil. Oke. Gimana? Ada yang mau berpendapat lagi nggak mengenai hukuman mati dari kasus korupsi ini? Izin bertanya lagi, izin menanggapi. Jadi gimana nih cara kita menanggapi hal tersebut dalam lingkup yang kecil aja dulu? Contohnya gimana, Mas Mateus Gonjang? Contohnya itu ya seperti misalnya kita diberi
uang orang tua kita atau siapa itu untuk membelanjakan, ini misalnya membelanjakan sesuatu barang, dan itu ada kembaliannya, tapi kita nggak mengembalikan kembaliannya itu lingkup yang kecil, misalnya seperti itu. Oke, teman-teman, ini udah selesai. Mungkin cukup sekian mengenai hukuman mati bagi kasus korupsi. Ini merupakan referensinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.